bahkan penderita COVID ini perharinya laporannya sudah lebih dari 1.000. Ya. Dan perlu diketahui Jawa Timur ini memang zonanya yang paling tertinggi persebarannya, termasuk Malang. Termasuk Malang ini angka ya, terkonfirmasi positif itu sangat tinggi. Ya. Bahkan Surabaya ini zonanya zona hitam. Ya. Dan Malang masih zona merah. Ya. Jadi Juli ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan di Jawa Timur, bahkan trennya meningkat. Jadi untuk semester depan pun kami mengambil kebijakan school for home, jadi belajar dari rumah. Ya. Perlu saya ulangi tadi bahwa kami ada kekhawatiran jelas mahasiswa kami ini nanti kompetensinya tidak tercapai nanti, terutama bagian yang psikomotornya. Kalau yang knowledge sama afektifnya bisa kita menggunakan secara daring atau online. Tapi ada beberapa perangkat atau beberapa kompetensi yang terkait dengan psikomotor memang tidak bisa, sehingga memang harus simulasi. Gitu ya. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Kemendikbud mengambil langkah-langkah pencegahan penurunan di lingkungan pendidikan. Jadi bahkan ini sudah kesepakatan Pak Menteri tidak atau mencegah kampus tidak menjadi klaster baru penyebaran pandemi COVID-19. Memang semuanya rata-rata kampus masih belum bisa menyelenggarakan pendidikan. Kalaupun mendatangkan mahasiswa itu per gelombang. Jadi nanti kita selesai bagaimana mencegah di kampus itu tidak terjadi kerumunan. Bahkan sekarang yang ujian skripsi ini hanya dihadiri oleh mahasiswa dan penguji, tidak ada supporternya. Kalau dulu supporternya satu kelas itu semuanya. Kalau sekarang tidak boleh tatap muka tapi dengan catatan itu. Tapi kami menghimbau boleh secara daring atau secara online. Jadi semua zona wajib diselenggarakan pembelajaran secara daring, baik teori, praktik klinik maupun teori. Nah, sebenarnya di peraturan menteri yang kesepakatan ini adalah di semua zona boleh melakukan praktik laboratorium. Kalau misalnya kompetensi tidak bisa dicapai dari sistem daring, tapi masih disarankan menggunakan. Ya, dari peraturan menteri itu maka kami mengambil kebijakan, terutama yang kesehatan ini boleh mendatangkan mahasiswa dengan bergelombang, dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan ke laboratorium. Gitu. Nanti bagaimana teknik pembelajaran laboratorium sudah saya sampaikan juga akan dikupas lebih dalam oleh Bu Arum ini. Ya. Jadi ini ya kekhawatirannya nanti tidak tercapai. Emergensi mahasiswa ini terutama yang psikomotor. Oke. Nah ini jadi dasar landasan kebijakannya. Jadi memang ada dari pemerintah jelas. Kemudian dulu juga saya mengikuti dari rapat pengurus ini. Jadi dulu ketika adik-adik yang langsung berdampak ini yang semester 8 sama profesi, ketika saya habis mengikuti rapat ini, saya langsung mengeluarkan kebijakan terkait dengan literatur review maupun pembelajaran daring. Jadi mahasiswa yang di profesi langsung saya tarik dari Universitas Sidoarjo pada saat itu. Jadi ini landasan hukumnya. Kemudian ini kebijakan juga dari kampus ya. Jadi ada beberapa surat edaran yang sudah kami keluarkan ya di masa pandemi ini, beberapa. Ini setidaknya ada 4 ya, yang sudah kami, tidak ada 3 yang sudah kami keluarkan terkait dengan kebijakan pada masa pandemi ini. Oke. Nah ini ya kebijakan ini. Jadi proses pendidikan dan pengajaran tahap akademik dulu. Jadi proses dilakukan pembelajaran di rumah dengan daring, metode pembelajarannya yang diperhatikan capaian pembelajaran. Jadi memang beberapa kali diulang-ulang sama pengambil kebijakan ini bahwa
bahwa metode boleh berubah, metode boleh berubah. Tapi yang harus digarisbawahi yang ditekankan adalah capaian pembelajaran ini tidak boleh ditawar, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Makanya ketika mahasiswa semester 8 ya jangan 10, nanti kesulitan Bapak ya. Boleh nggak 2 saja? Ya, yang bisa mengganti skripsi menjadi beberapa itu ya 10 metodenya. Mahasiswa mengalami kesulitan, boleh nggak 5? Ya, nggak bisa ditawar, 10 itu untuk mengganti capaian pembelajarannya untuk menggantikan skripsi. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini, saya ulang-ulang ini adalah bagaimana adik-adik ini capaian pembelajaran. Nah, ini sudah dipikirkan baik oleh prodi maupun semua dosen. Tak tahu adik-adik memikirkan itu apa tidak. Pokoknya diambil hikmahnya saja, enak di rumah, gitu ya. Atau jangan-jangan sudah bosan di rumah pengen kampus. Nah, ini ya, jadi pemelaksanaan ini, jadi sudah saya tekankan juga pada semua dosen bahwa sekarang ini sudah berlangsung itu semester antara. Kalau dulu memang di profesi yang pertama itu ketika langsung peralihan itu ada keluhannya adalah kuota internet, ya, karena tiap hari Zoom. Nah, sehingga saya himbau dari masukan itu memang sebisa mungkin itu tidak membebani mahasiswa terkait dengan kuota internet itu, sehingga Zoom ini bisa jadi 1 minggu sekali untuk klarifikasi penjelasan. Nah, sekarang yang di semester antara pun sudah saya himbau dosennya untuk memanfaatkan Google Classroom dan media pembelajaran sehingga kuota mahasiswa itu lebih bisa dan Zoom pun hanya klarifikasi dan pendalaman materi. Ya. Jadi kami tetap memperhatikan bagaimana penggunaan kuota internet di mahasiswa itu. Oke. Nah, beberapa alternatif nanti ini yang tahap akademik itu memang kami bantu ya, meskipun tidak banyak. Kalau tidak kami bisa membantu adik-adik untuk pembiayaan internet ya, meskipun tidak banyak. Gitu. Ya semoga bisa membantu lah, meringankan bebannya untuk membeli kuota. Oke, jadi ya ini ya, jadi penelitian tugas akhir selama masa darurat ini diatur baik maupun jadwalnya sesuai dengan kasus dan kondisi kampus. Ya, jadi memang kami sudah merubah itu, metodenya kami rubah. Oke. Ya, ini bagaimana pendidikan dan pengajaran tahap profesi. Jadi adik-adik ini kan memang secara daring selama ini. Ya. Tapi tidak bisa itu saja. Ya. Tapi di sisi lain kami tidak berani ke rumah sakit, dan rumah sakit Sidoarjo itu masih menerima. Kemarin pertemuan saya terakhir diundang oleh rumah sakit itu, mereka berani menerima mahasiswa dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi saya yakin adik-adik ini rasa-rasanya dari orang tua tidak memberikan izin oleh orang tua ketika masa pandemi seperti ini melepas ke rumah sakit. Dan memang himbauan dari ini juga, kalau bisa sampai Desember tahun 2020 jangan menurunkan mahasiswa ke rumah sakit. Nah, ini kan di sisi lain tadi yang saya sebutkan bahwa tidak boleh ke rumah sakit, tapi tidak boleh lulusan tertunda ini. Sehingga kami coba berusaha mendesain atau mencari metode yang tepat agar tercapai nanti kompetensinya. Ya, jadi nanti ini ada beberapa alternatif pembelajaran. Jadi ini persis ini himbauan dari IPD yang tadi hasil rapat tanggal 30 Maret. Jadi metode pembelajaran di kasus ini untuk tahap profesi, di kasus diskusi, video dan teaching, membuat media edukasi kesehatan. Ini sudah rasa-rasanya ini semua sudah ditugaskan begitu ketika profesi. Nah ini yang belum ini, jadi yang belum
setelah masa darurat berakhir, maka waktu yang ada digunakan untuk capaian target pembelajaran yang harus dilakukan dengan metode demonstrasi dan uji keterampilan pada kasus nyata. Nah, memang rencana kami ya, kami kan merencanakan itu dulu ya sekitar Agustusan itu kami akan memberikan informasi bahwa akan ada praktek di rumah sakit anak dan rumah sakit jiwa. Saya berkoordinasi dengan Bu Minjem beberapa kali itu Pak di RWI di rumah sakitnya masih belum siap. Bahkan tiap minggu ini saya suruh mengkonfirmasi bagaimana kesiapannya. Tanya-tanya bagaimana kesiapannya rumah sakit. Ternyata rumah sakit pun tidak siap ya, tidak mau mengambil resiko. Tentunya kesehatan anak didik lebih utama. Metode bisa dirubah. Nah, oleh karena itu memang harus ada alternatif itu. Oke, ini hampir sama dengan yang tahap akademik. Ini aja yang berubah. Nah, ini bagaimana yang di Stikes Wijagama menanggapi itu? Ini ada beberapa pembelajarannya. Saat pandemi ini sekarang lagi semester antara 100% online. Presensi online, UTS, UAS juga online, semuanya begitu. Nah, nanti transisi itu artinya mulai September sampai Desember. Ya, transisi sekarang ini sampai September itu kami akan melakukan pembelajaran yang tahap akademik adalah 80% online dan 20% offline. Nah, perlu diketahui 20% offline ini adalah capaian pembelajaran atau kompetensi psikomotor. Ya. Jadi adik-adik yang harus ke lab, ya harus ke lab. Jadi 20% ini nanti kalau dilihat dari kalender akademik, sekitar bulan Desember atau Januari nanti saya akan taruh di akhir saja bagaimana pembelajaran laboratorium itu. Jadi semua nanti akan didaringkan di awal, tapi kompetensi yang terkait dengan praktek di laboratorium maka akan ditaruh di akhir. Jadi saya akan mencoba untuk ya menghimbau pada semua dosen yang ada P-nya, prakteknya untuk menaruh semuanya di akhir. Teori semuanya diberikan secara online, kemudian nanti yang 20% ini pada semester ganjil depan, ganjil 2020, 2021. Ya, nanti pelaksanaannya sekitar Desember. Itu 20% di laboratorium, termasuk ujian mesin laboratorium. Nah, ini teknisnya akan tetap ya dibagi menjadi kelompok kecil dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah new normal life. Jadi kita berharap semuanya segera berakhir. Jadi di awal-awal Januari kita sudah berpindah, Februari itu sudah berpindah semester genap tahun akademik 2020-2021. Sama ya, tetap kami akan merencanakan sambil melihat perkembangan, ya, tapi kita rencanakan dulu itu 70% masih online dan 30%-nya offline. Terutama yang saya tekankan adalah yang terkait dengan praktek laboratorium. Oke, jadi ini jadi presensi juga online semuanya, UTS, UAS semuanya juga online. Alhamdulillah dosen kami cepat beradaptasi. Jadi sebelumnya banyak dosen yang belum melaksanakan pembelajaran daring, tapi karena ya kepaksa ya, jadi semuanya sekarang sudah mandiri semuanya, sudah bisa mengoperasikan Google Classroom dengan baik, bisa membuat Google Form sudah dengan baik. Ya, kita ambil hikmahnya itu. Oke, kemudian ini ya, jadi metode yang digunakan di secara online ini problem solving, lebih ya case-based discussion dan lain-lain. Nah, ini medianya yang bisa digunakan adalah bisa menggunakan itu Google Meet, Google Classroom, video call. Jadi saya kira semua dosen yang di Prodi ini sudah semuanya bisa mengoperasikan ini dengan baik. Istilahnya tidak ada yang
gaptek teknologi, semuanya pinter-pinter di situ. Ya. Oke. Ini tetap jadi laboratorium di masa pandemi kemarin semester genap 2019-2020 itu kami sama sekali setelah pandemi ditetapkan itu tidak mahasiswa diliburkan, pembelajaran laboratorium semuanya di offline, semuanya online, masih membuat video dari rumah. Tapi sekali lagi kami tetap ada kekhawatiran kompetensinya jadi apa, sehingga nanti di awal Agustus ini kami tetap mendatangkan mahasiswa yang terutama tidak ada kendala transportasi kemana. Itu pendalamannya sebelum ujian. Jadi nanti pendalaman dulu, ya, yang istilahnya dulu itu refreshing itu, ya, kami coba apa istilahnya ngajarin mahasiswa satu persatu di sana. Ya. Kemudian baru ujian. Kalau dulu kan adik-adik punya kesempatan yang banyak dengan dosen dia, ada juga asisten laboratorium yang dosen itu yang ngajarin adik-adik. Prosesnya sangat banyak sekali. Ya. Itu pun ketika ada ujian kan ada beberapa mahasiswa, ya nggak banyak, satu dua saja. Itu yang masih belum bisa lulus satu kali. Apalagi sekarang. Sehingga saya itu ada kekhawatiran kompetensinya tidak tercapai. Dan ini transisi juga sama ya offline secara bergantian dilakukan dengan kelompok kecil. Jadi nanti ini yang konsepnya yang tadi itu yang masa transisi yang untuk semester berikutnya yang saya ditaruh di akhir apa namanya akhir tahun Desember atau awal tahun 2021. Kalau ini new normal, saya anggap setelah Desember itu dilaksanakan secara offline dan bergantian dengan kelompok kecil. Tetap begitu. Jadi bagaimanapun yang hidup harus terus berjalan, kita harus beradaptasi. Jadi tidak bisa di rumah terus. Kita tetap harus belajar, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, bagaimana PKK? Sebenarnya ini saya dilema. PKK itu masuk juga kalau menunjukkan ke rumah sakit itu ya resikonya tinggi. Di sisi lain semester 8 ini juga harus lulus, tidak boleh ditunda. Sehingga untuk yang semester 8 itu tetap kita laksanakan setelah semester antara. Semester antara itu kan berakhirnya tanggal 8 Agustus. Nah, nanti akan kami laksanakan setelah itu, ya, setelah semester antara. Sebenarnya dulu saya ketika perubahan akhir itu sudah selesai masa pandemi ini, sehingga perubahan kalender akademik itu PKK-nya saya taruh di akhir Agustus. Ternyata sekarang trennya malah meningkat, sehingga tentunya kami tidak berani mengambil risiko itu untuk menerjunkan mahasiswa ke rumah sakit. Nah, sehingga nanti untuk semester 8 karena tetap harus lulus, tidak boleh ditunda dan juga harus melakukan ke profesi, maka kami akan merubah dengan metode secara daring. Untuk yang semester ganjil berikutnya nanti dilakukan secara offline ya 40%, nanti kombinasi yang PKK ini bisa jadi nanti ke rumah sakit misalnya dialokasikan 1 bulan, bisa jadi 1 minggu atau 2 minggu di rumah sakit untuk mengambil kasus. Ya kombinasi seperti itu. Iya. Nanti ketika di semester depan ada juga ada PKK. Ini kombinasi begitu. Mahasiswa sebagai kelompok kecil dan saya akan berkoordinasi dengan rumah sakit, tidak menempatkan mahasiswa di ruang IGD yang ada pasien COVID ini. Ya, jadi yang di IGD itu malah bahaya karena tidak tahu, pasiennya tidak ngaku kalau positif, gitu. Karena nggak tahu juga, tidak tahu kalau misalnya habis bepergian dan sebagainya.
yang padahal dia menunjukkan gejala ke arah COVID misalnya. Sehingga sangat beresiko. Tapi ini nanti saya rencanakan kalau nanti semester ganjil berikutnya itu memang kalau PKK itu 40% atau 50% itu nanti ke rumah sakit. Dan misalnya awalnya 4 minggu di rumah sakit semuanya, jadi 2 minggu di rumah sakit, 2 minggu nanti kita daring. Gitu kalau misalnya nanti di semester berikutnya. Sama halnya dengan new normal nanti kalau misalnya sudah normal, sudah tepat vaksinnya semuanya. Kemarin saya melihat itu sudah ada vaksinnya yang datang ke Indonesia. Semoga saja segera tertangani sehingga nanti kita bisa melaksanakan praktek klinik keperawatan dengan baik di rumah sakit. Oke. Nah, skripsi. Nah, skripsi. Ini mahasiswa semester apa ini luar biasa. Apa namanya ketika ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Adik semester 8 ini bingung semuanya. Bagaimana pasal tidak bisa mengambil data. Hampir tiap hari masuk SMS seperti itu. Saya buat sendiri semester 8. Saya nggak tahu itu sangat semangat sekali atau karena sudah pepatnya begitu ya. Oke, ya semua bimbingan ini kita himbau secara ujian pun saya himbau secara online. Mahasiswa beberapa dosen itu pengen tatap muka, ya, jadi biar loss gitu ya, tangannya gitu ya, kalau atau menjawabnya, kalau mahasiswa menjawab itu kalau online kan tidak secara meyakinkan, gitu ya. Kalau itu kan bisa meyakinkan kalau secara tatap muka. Nah, ini saya kan skripsi ini sudah ada solusi dari kami. Strategi tadi. Ini ada beberapa masa transisi, masa new normal, sudah kami rencana. Bahkan nanti yang ada kelasnya ini itu saya himbau untuk desain atau metode penelitiannya menggunakan strategi saja. Karena kita belum tahu, belum pasti bagaimana kondisinya nanti. Kita ke rumah sakitnya ini gizinya apa tidak. Himbau artinya nanti ada boleh juga kalau misalnya masih nekat, misalnya saya tidak puas Pak kalau tidak penelitian ke rumah sakit, misalnya boleh-boleh saja. Tapi saya selaku Kapolri menghimbau tetap menggunakan literatur itu karena kita belum tahu bagaimana kondisi ke depannya. Karena jelas ya kompetensi itu bisa tercapai bagaimana berpikir kritis, tujuan salah satu membuat skripsi itu bisa tercapai melalui literatur review. Jadi adik-adik ternyata literatur review itu lebih susah ternyata daripada skripsi. Tidak susah, hanya tadi itu masih baru, masih hal yang baru, sehingga rasa-rasanya susah. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang profesional. Jadi ya, patut kita syukur ya adik-adik itu sekitar ya saya katakan 70% karena 9 departemen itu sudah dilalui di rumah sakit maupun di wahana yang lain ya di panti warga maupun di komunitas. Ini itu adalah tantangan nyata sehingga boleh berharap kompetensinya itu tercapai. Tapi yang untuk departemen, kebetulan pas departemen saya gitu ya, keperawatan gawat darurat kritis KMB gitu. Sehingga ini kemarin kami modifikasi dan sudah lakukan secara online.
ini kalau saya menunggu lagi janji saya harus ke rumah sakit yang separuhnya itu, rasa-rasanya adik-adik ini tertunda nanti lulus. Rasa-rasanya kalau menunggu rumah sakit menerima mahasiswa, adik-adik tidak akan bisa ikut IPOM bulan Oktober. Nah, nanti kalau misalnya begitu, nanti saya yang berdosa mencegah adik-adik tidak bisa kompetensi di bulan Oktober. Sehingga saya harus berupaya bagaimana metode yang tepat agar capaian pembelajaran ini tercapai sejak provinsi. Saya tetap mengupayakan itu, adik-adik kita belum lulus tepat waktu, boleh mundur 1-2 minggu saja. Sehingga nanti di bulan Oktober adik-adik bisa ikut uji kompetensi. Ya. Oke, ini yang tahap profesi. Jadi kita menggunakan 2 rumah sakit besar, yaitu rumah sakit RSUD Sidoarjo dan rumah sakit Malang. Ya. Jadi saya ulangi lagi, saya sudah diundang oleh rumah sakit Sidoarjo sekitar bulan Mei itu. Apa namanya, rumah sakit siap menerima, rumah sakit siap menerima. Dia itu ya harus karantina 14 hari. Nanti ini gambarannya untuk yang sekarang semester 8 mau mengambil profesi. Jadi nanti ketika ada praktek di rumah sakit Sidoarjo, karena kombinasi antara daring 50% daring 50% di rumah sakit. Jadi adik-adik harus karantina selama 14 hari. Memang peraturannya di rumah sakit begitu. APD nanti kami akan support, ya, karena rumah sakit tidak bisa menyediakan itu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menjadi wahana praktek utama, baik itu Sidoarjo maupun rumah sakit Jawa. Nah, ini ya, ini itu yang terkait dengan praktek. Ya, ini yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau yang kognitif sama aku ya online tidak masalah. Tapi kalau yang ini aspek psikomotor dan hard skill, bagaimanapun harus ada 2 tahun. Gitu ya. Jadi nanti online dulu, baru nanti pemantapannya di laboratorium dengan simulasi kasus. Kalau media pembelajarannya ini juga di asing hampir sama, pakai Zoom, Google Meet, Google Classroom. Ya, ini ya, jadi Desember ini post normal atau new normal ini sekarang transisi positivitas sampai dengan September. Nanti ganjil masuk September sampai Desember. Ya, kalau kalender akademik kita itu kan sampai Januari, Februari. Agak molor ya memang. Itu termasuk new normal. Sudah saya sampaikan bagaimana rencana pembelajaran. Saya kira itu belum jauh. Ya. Jadi kalau ada yang hal yang mau didiskusikan bisa tanya di kita. Ya. Ada usulan-usulan untuk perbaikan kami, ya kami sangat menerima saran dan masukan dari adik-adik. Ya. Untuk perbaikan tentunya korupsi pendidikan negeri ini baik tahap akademik maupun tahap profesi. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nisa. Baik, terima kasih kepada Pak Kodir yang sudah memberikan materinya terkait mengenai aplikasi pendidikan secara normal tahap akademik maupun yang profesi. Kami mohon untuk yang berikutnya berkenan kepada Ibu Ika Arung Dewi Satiti SPPS Biomes selaku Koordinator Laboratorium Prodi Pendidikan NUS untuk bisa memberikan materinya. Saya akan share untuk materi dari Bu Arung.
Oke. Silakan Bu Aru. Ya, Ya, halo. Ya. Silakan Ibu. baik. Terima kasih Bu Nizam atas kesempatannya. Sudah dengar suara saya ya, adik-adik? Sudah, Nur. Saya. Dengar, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walaupun hanya secara virtual ya. Saya harap semua musibah ini segera berakhir agar kita bisa langsung bertatap muka ya. Ya, kalau seperti ini kan kurang ya, tetapi bagaimana lagi ya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana nanti teknis pembelajaran lab ya di era new normal, karena seperti yang dikatakan Pak Kodir tadi ya, bahwa aspek psikomotor sangat susah atau tidak efektif ya jika hanya dilakukan dengan cara daring. Ya, musibah COVID ini ya yang dirasakan oleh seluruh belahan dunia sangat mempengaruhi berbagai sistem ya. Salah satunya adalah sistem tatanan pendidikan yang semulanya kita tidak pernah mengeluhkan ya. Sekarang bagaimana adik-adik merasakan sendiri ya, ketika di semester genap kemarin banyak praktikum yang hanya didaringkan ya. Praktikum saya pun juga seperti itu. Saya rasa itu sama sekali tidak memenuhi standar kompetensi ya, ketika walaupun evaluasinya berbentuk video, kemudian saya mengirim video ya, saya kurang bisa mengevaluasi adik-adik, dan juga video yang dikirim ya itu juga masih sangat jauh ya dari hasil pencapaian yang saya harapkan. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Pak Menteri Kesehatan ya yang kemarin ya, beliau mengizinkan semua zona ya, semua zona di Indonesia ini untuk tetap melaksanakan program praktikum laboratorium ya. Jadi sebenarnya di Stikes sendiri juga banyak resiko ya. Jadi keputusan ini diambil tentu tidak dengan dasar yang mudah ya, tetapi juga mengacu kepada keputusan pendidikan Menteri Kesehatan ya, dan juga Menteri Pendidikan bahwa boleh ya diadakan praktek laboratorium dengan prosedur yang ketat ya. Prosedur yang ketat sudah kami buat nanti sarana dan lain-lain. Namun jika tidak didukung dengan kepatuhan mahasiswa ya, tidak didukung dengan kesadaran mahasiswa dalam menjalani protokol kesehatan, akan sangat sia-sia. Baik, slide. Nah, di era new normal sekarang kita akan menggabungkan dua metode pendidikan ya, dua metode pembelajaran laboratorium, yakni dengan cara online dan offline. Jadi pembelajaran praktikum di sini juga tidak semuanya offline ya, seperti yang dibicarakan Pak Kaprodi tadi bahwa kombinasi 20% saja, karena kita juga menghitung faktor resiko ya. Jadi nanti ada kalanya untuk prasat-prasat yang mungkin ya adik-adik di rumah sudah punya kitnya, itu video tutorialnya kita sampaikan dahulu. Jadi nanti di laboratorium tinggal pengulangan dengan dosen, sehingga waktu untuk bertatap muka bisa diminimalisasi ya. Nah ini ya untuk siaran pers nomor 137 tadi ya, semua zona dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan nanti tentunya sudah kita buat ya. Jadi protokol kesehatan untuk praktek lab, protokol kesehatan untuk ujian NL, protokol kesehatan untuk ujian praktikum. Nanti kalau yang nurse ya mau ada skill lab, kita juga akan buatkan untuk
bagaimana protokol kesehatan. Jadi bagaimana ketika adik-adik memasuki kampus, ya bagaimana ketika adik-adik memasuki ruang praktikum, APD apa saja yang disiapkan oleh kampus. Ya, nanti kita akan share ketika kegiatan itu akan dimulai. Baik, next. Ini ya tadi ya, kita akan mengombinasikan dua metode ya. Jadi nanti kalau di lab, terpaksa di lab ya, terpaksa masuk, nanti kita akan setting ya ruangan lab kita, benar-benar kita setting tidak seperti yang biasanya. Kalau yang biasanya kan kita pakai bed-bed yang cukup berdekatan. Ya, jadi nanti kita setting mungkin bednya ada di tengah, karena nanti dibagi banyak kelompok, jadi nanti kursinya agak berjauhan. Kemudian untuk capaian pembelajaran, ya capaian pembelajaran kognitif akan ada di awal ya, awal perkuliahan semuanya. Kemudian psikomotor nanti mungkin di akhir ya. Namun demikian ada beberapa praktikum nanti yang mendekati ya, seperti bulan Juli ya, minggu depan ya. Minggu depan ini sudah ada refreshing ya untuk adik-adik yang mengikuti NL ya, yang mengikuti saja. Kita tidak paksa semua mahasiswa untuk mengikuti karena di beberapa daerah resikonya berbeda-beda ya. Jadi nanti untuk yang aspek psikomotor kita tetap usahakan untuk pencapaian secara tatap muka. Kalau afektif ini biasanya kita bisa dapatkan di rumah sakit maupun di laboratorium ya. Tetapi nanti untuk pencapaian yang afektif sementara kita akan lakukan di laboratorium. Selanjutnya ya, untuk pelaksanaan pembelajaran ya, untuk tatap muka 30% dengan cara mematuhi protokol kesehatan ya, protokol kesehatannya yang sementara sudah berjalan ya, karena ada beberapa mahasiswa di prodi lain ya sudah menjalankan ujian tahap seperti mahasiswa bidan, sementara ini sudah berjalan seperti pengecekan suhu, kemudian penyediaan APD dan penambahan sarana prasarana untuk penunjang COVID, sehingga kompetensinya bisa tercapai, dan yang paling penting waktu studinya tidak semakin panjang. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran laboratorium sendiri sangat susah jika dicapai hanya dengan online atau daring ya. Karena salah satu beberapa tujuannya yakni menyediakan pengalaman praktek dengan situasi klinik ya. Jadi ketika adik-adik selesai menerima materi, pengalaman klinik pertama atau situasi klinik yang hampir menyerupai itu didapatkan di laboratorium. Kemudian membantu mahasiswa menjadi kompeten dalam hal implementasi ya, mengetahui SOP, kontraindikasi, prosedur. Nah, itu akan sangat sulit jika hanya dicapai dengan daring. Membantu mahasiswa mengenal alat-alat laboratorium ya. Sementara ini beberapa dosen mungkin sudah membuat video ya, persiapan alat bla 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 ya. Namun adik-adik nanti akan sangat kesulitan ketika tidak bisa memegang langsung, menggunakannya secara langsung. Kemudian memberikan kesempatan mahasiswa untuk praktek prosedur secara mandiri. Beberapa sudah kita terapkan juga ya, adik-adik tetap boleh meminjam alat-alat lab, namun prakteknya mandiri tanpa ada demonstrasi dari dosen terlebih dahulu. Saya rasa kurang efektif juga ya, karena nanti kompetensinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang paling penting juga adalah membantu mahasiswa mempraktekkan komunikasi terapeutik secara langsung. Di laboratorium kita selalu mengajarkan untuk tetap komunikasi dan mempraktekkan komunikasi ya. Komunikasi ini bahkan belum sempurna ketika adik-adik sudah berada di semester 8 pun masih terbata-bata untuk komunikasi terapeutik. Nah, apabila dilaksanakan secara daring, nah ini juga sangat kurang optimal. Next.
tahap pembelajaran praktikum ya, biasanya kan kita ada beberapa tahap ketika kita praktikum di lab. Ya, yang pertama adalah acquisition. Biasanya fase awal ini dilakukan dengan cara dosen mendemonstrasikan atau dosen pengampu mendemonstrasikan prasat yang diajarkan. Ya, kemudian fase kompetensi atau fase lanjutan, di sini ada beberapa mahasiswa ya yang mencontohkan atau mengulang demonstrasi praktek dosen dengan didampingi oleh dosen. Ya, kemudian yang terakhir adalah seakhir di mana masing-masing mahasiswa akan mencoba praktek secara mandiri tanpa pengawasan dari dosen pengampu. Nah, di fase-fase ini kita akan mencoba berbagai metode ya. Misalnya kalau di fase awal ya, di mana dosen melakukan demonstrasi itu bisa online atau offline, tergantung nanti prasat yang diajarkan. Kalau misalnya prasatnya susah, ya alat-alatnya sama sekali belum familiar, itu harus offline. Tetapi kalau hanya TTV yang adik-adik punya nursing kitnya itu bisa dilakukan secara online demonstrasinya. Kemudian kalau fase kompetensi atau lanjutan, di mana ada beberapa mahasiswa yang mempraktekkan dengan diobservasi dengan dosen, itu wajib dilakukan secara tatap muka dengan sistem kelompok. Ya, dengan sistem kelompok. Jadi nanti ada mata kuliah yang langsung dilakukan dengan cara fase lanjutan ketika di laboratorium, ada beberapa prasat yang diawali dengan demonstrasi dosen ya, sesuai dengan prasatnya, tingkat kesulitan prasatnya. Kemudian fase akhir bisa dilaksanakan secara offline maupun online ya. Kalau misalnya dosen menginginkan mahasiswa secara mandiri mempraktekkan satu persatu tujuan akhir dari kompetensinya, maka bisa dilakukan langsung di lab atau bisa dikirimkan dengan video pembelajaran praktikum, tugas pembelajaran praktikum. Slide. Nah, bagaimana pihak laboratorium menyiasati strategi pembelajaran laboratorium agar tetap bisa berjalan di masa new normal? Yang pertama adalah penyesuaian jadwal praktikum. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kodir tadi, bahwa nanti akan ada perubahan kontrak perkuliahan. Jadi jadwal materi yang diberikan di awal, kemudian semua praktikumnya di akhir. Ya, jadi nanti ada jadwal panjang untuk praktikum karena praktikumnya juga dibagi berdasarkan kelompok-kelompok, jadi tidak cukup hanya 3 jam atau 2 jam. Ya, ini adalah contoh penyesuaian jadwal dan kelompok praktikum. Ini misalnya mata kuliah saya kemarin ya, semester yang tahun lalu, mata kuliah keperawatan dasar 1. Ya, di sini ada praktikum oksigenasi. Ya, mohon maaf ya, saya lanjutkan ya. Di sini ada praktikum oksigenasi. Jadi di praktikum oksigenasi ini materi sudah diberikan di awal ya. Kemudian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 2 dosen pengampu. Kelompoknya kita setting minimal adalah maksimal ya, maksimal 6 sampai 7 orang, tidak boleh melebihi dari itu. Kalau melebihi dari itu nanti kita bagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan jadwal yang seperti ini, misalnya jam 8 sampai jam 10, ya itu adalah kelompok 1 dan 3, dan jam 10 sampai jam 12 kelompok 2 dan 4 secara bergantian. Ya,
masing-masing ada seperti itu. Misalnya kalau kelompok 1 dan 2 diletakkan di dasar, kelompok 3 dan 4 diletakkan di ruang gadar. Kemudian ini adalah contoh praktikum yang fase-fasenya bisa dilaksanakan secara online, offline, dan juga online lagi ya. Seperti yang saya katakan tadi ada beberapa fase praktikum ya, fase awal, fase lanjutan, dan fase akhir. Jadi kalau misalnya prasatnya itu prasat yang mudah ya, dan adik-adik punya kitnya di rumah, itu demonstrasi dari dosen di awal bisa dilaksanakan dengan cara online. Jadi adik-adik di kampus ini hanya menjalankan fase lanjutan atau fase observasi dari masing-masing dosen. Kemudian fase akhir ketika praktikum mandiri itu juga bisa dilaksanakan secara online berupa penugasan praktikum. Seperti itu. Jadi ada prasat yang semua fasenya dilaksanakan secara offline, ada juga prasat yang fasenya dijalankan secara online dan offline. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, apa saja persiapan dari STIKES ya, persiapan dari STIKES dalam rangka menyambut mahasiswa kembali ya, untuk praktikum. Jadi dari kami mungkin nanti akan menyediakan berapa wastafel ya, wastafel, kemudian ada handwrap ya, di setiap ruangan lab nanti kita akan kasih handwrap, kemudian cek suhu di depan gerbang nanti sebelum masuk ke kampus, kemudian disinfeksi seluruh ruangan setiap hari ya, setiap pagi oleh petugas cleaning service, dan setting ruang lab yang baru ya. Jadi setting ruang lab yang baru ini nanti kita akan mengusahakan agar mahasiswa ini tidak bergerombol ya. Jadi kita menjaga physical distancing. Ya, kita sudah berusaha ya, nanti kalau mahasiswa tetap bergerombol nanti saya kasih penggaris satu-satu ya untuk menjaga minimal 1 meter ya. Jadi misalnya nanti di lab gadar ya, contohnya lab gadar itu kan terlalu sempit ya. Kalau dipakai untuk praktikum dengan physical distancing, nanti mungkin beberapa bednya akan kita keluarkan ya. Jadi bednya di sentral di tengah, kemudian kursinya melingkar seperti itu. Nanti kita setting agar menjaga untuk physical distancing. Selanjutnya, protokol kesehatan lab ya. Nanti ada yang namanya ruang karantina ya. Jadi karena praktikum laboratorium, kemudian ujian NL itu selalu berkloter-kloter ya, berkelompok-kelompok. Jadi ada kelompok lain yang menunggu giliran. Nah, itu nanti mereka akan masuk ruang, ada kelasnya sendiri. Di kelas itu sudah setting, kursinya berjarak jauh, kemudian ada wastafel, ada handwrap. Di kelas itu juga dilakukan pemeriksaan suhu, dibagikan APD. Ya, jadi ketika masuk di ruang ujian atau di ruang praktikum, adik-adik sudah dalam kondisi yang bersih dan sudah memakai APD. Ya, APD yang disiapkan dari kampus apa saja? Kalau untuk praktikum, kalau untuk praktikum sehari-hari perkuliahan ya, seperti biasa masker dan sarung tangan ya, masker bedah dan sarung tangan. Nanti kalau di ujian nursing lab kita akan menyediakan face shield ya. Bagaimana ketika masuk kampus, apakah tidak usah pakai masker karena di kampus nanti di ruang karantina sudah dibagikan masker? Tentu tidak ya. Silakan memakai masker sendiri dulu, masker kain atau apapun dari luar. Kemudian ketika masuk ruang karantina nanti petugas akan membagikan masker. Silakan mengganti dengan masker bedah. Tetapi ketika masuk ke lingkungan kampus ada tetap memakai maskernya sendiri. Kemudian sterilisasi ruangan setiap hari. Ya, jadi ketika mau dipakai jangan khawatir sudah steril. Kemudian sterilisasi alat sebelum dan selesai dipakai ya. Jadi
kita akan memperbanyak set alat sehingga set alat ini tidak dipakai untuk bergantian, tidak dipakai bergantian kelompok satu dan kelompok lain. Bisa dipakai bergantian setelah alatnya disterilisasi kembali. Kemudian nanti akan ada screening ya. Sementara screening ini sudah dilaksanakan oleh gugus COVID. Jadi di Stikes ini ada gugus COVID yaitu ketuanya Pak Franky ya. Yang sementara dilakukan kepada pegawai, dosen dan karyawan, nanti juga mungkin akan dilakukan kepada mahasiswa ketika sudah aktif masuk perkuliahan. Jadi kalian akan dibagikan Google Form ya, apakah berisiko, kalau berisiko nanti dipanggil, dilakukan pemeriksaan fisik, jika perlu akan dilakukan rapid test. Selanjutnya, penyesuaian pelayanan laboratorium. Ya, jadi untuk meminimalisasi resiko penyebaran COVID, nanti untuk meminjam alat tidak usah datang ke lab, silahkan mengisi Google Form. Ya, jadi tidak perlu menunggu saya ada di lab jam berapa, silahkan mengisi form, nanti akan saya siapkan, tinggal diambil ketika waktu praktikum. Tentu saja peminjaman alat sama ya, peraturannya seperti kemarin, mengisi Google Form minimal 1 hari sebelum praktikum. Alat tidak boleh dioperkan, jadi kelompok selanjutnya ya, tidak boleh seperti itu seperti kemarin, karena ada sterilisasi alat setiap hari ya, sebelum dipakai oleh kelompok lain kita perlu sterilkan alat. Penambahan set alat ini akan kita sesuaikan dengan kelompok yang dibagi oleh dosen pengampu. Misalnya mata kuliah KMB ya, dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok ada 5 anggota. Ya, jadi set alatnya 6 set alat untuk masing-masing 5 anggota. Ya, jadi tidak perlu bergantian. Nanti kita akan siapkan set sesuai jumlah kelompok sehingga meminimalkan untuk kontak dengan alat yang sudah dipakai oleh temannya. Kemudian meminimalkan pemakaian ruangan tanpa wastafel ya. Jadi ada beberapa ruangan di lab kita yang belum ada wastafel. Kalau mungkin nanti tidak atau belum bisa ditambah secepatnya, maka ruangan tersebut tidak akan kita pakai. Selanjutnya, nah, untuk evaluasi bagaimana? Evaluasi yang dilaksanakan dalam tahap pembelajaran selama ini menggunakan ujian praktikum dan juga nursing lab. Ujian praktikum, karena kita tidak mungkin menyiapkan set alat sejumlah mahasiswa ya, biasanya kan kalau ujian praktikum dilaksanakan langsung, ya misalnya 40 anak dalam 1 hari. Nah, itu akan kita coba kelompok-kelompokkan ya, misalnya 1 hari 10 anak. Nah, 1 hari 10 anak ini kan kita tidak mungkin menyiapkan 10 set. Jadi tugasnya nanti setelah mahasiswa ujian praktikum, wajib steril alat sendiri-sendiri, kita siapkan disinfektan dan alkohol, cukup disemprot dan dilap dengan kasa steril. Kalau untuk protokol NL ya, nanti kita jelaskan atau kita paparkan bagaimana mekanisme NL, nanti kita akan jelaskan pada waktu pembekalan NL khusus bagi mahasiswa yang mengikuti NL. Benar. Selanjutnya, nah, bagaimana persiapan mahasiswa? Kalau dari kampus, dari pihak prodi, dari pihak laboratorium sudah mengusahakan semaksimal mungkin agar adik-adik bisa bertatap muka, agar adik-adik bisa langsung mempraktekkan bagaimana dengan alat lab, dengan situasi lingkungan lab ya, tapi kita juga perlu support dari mahasiswa sendiri. Yang pertama, kalau misalnya ada dosen yang memberikan video tutorial sebelum praktikum, mohon dilihat dengan seksama, dipahami agar dalam proses praktikumnya tidak terlalu panjang, tatap mukanya tidak terlalu lama, memahami jadwal dan protokol ya.
terutama PJMK mata kuliah nanti. Silakan tanya sebanyak-banyaknya apabila dosennya kurang bisa memaparkan jadwal sesuai dengan peraturan laboratorium. Misalnya kelompoknya terlalu banyak, jadwalnya terlalu berdekatan. Silakan dipahami betul-betul jadwalnya dan protokol kesehatan yang sudah di-share ya. Jadi nanti akan ada protokol-protokol di setiap praktikum, ujian praktikum, kemudian praktikum di lab, kemudian ML nanti akan kita share. Silahkan dipahami terlebih dahulu, jangan hanya dipahami ya, dipatuhi ya. Jika kita sudah berupaya, namun dari adik-adik sendiri kurang kesadaran, misalnya sudah disediakan face shield masing-masing, tetapi face shieldnya lupa dibawa ya, kemudian pinjam face shield temannya, itu sama saja ya, sama saja dengan tidak mematuhi peraturan dan protokol. Akhirnya nanti terjadi resiko dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pedoman ini benar-benar wajib dipatuhi. Penyediaan APD dan physical distancing ya, walaupun di kampus sudah disediakan hand wrap ya, hand wrap, masker, tapi adik-adik juga harus standby. Tetap menyediakan hand sanitizer, masker kemanapun pergi ya. Kemudian banyak istirahat dan minum vitamin ya. Kalau bisa, ini kan sudah banyak yang kembali ke Malang ya. Diminimalkan dulu mabar, kemudian nongkrong di kafe ya. Seperlunya saja. Banyak minum vitamin setiap hari ya. Karena kondisi di Malang ini masih sangat rentan. Dilarang meminjam barang pribadi, membawa sendiri alat tulis ya. Jas lab itu biasanya banyak yang pinjam-meminjam ya. Ini sama saja kalau seperti ini. Tidak memutus rantai penyebaran virus ya. Jadi membawa barang pribadinya sendiri-sendiri. Selanjutnya ya, ini ya strateginya bagaimana kita bisa tetap berkegiatan di era new normal ya, karena kita tidak mungkin terus berdiam diri ya. Kita hidupnya tetap berlanjut ya, jadi kita harus beradaptasi dengan new normal ya. Kalau adik-adik sakit ya, tidak perlu datang ke kampus ya, tidak perlu datang ke kampus, langsung menghubungi dosen pengampu. Saya mengalami gejala seperti ini sehingga nanti bisa langsung diberikan izin oleh dosen pengampu. Ya, sudah ya. Saya kira itu pemaparan tentang bagaimana teknis pembelajaran laboratorium di era new normal. Saya kembalikan kepada Bu Nizam. Baik, terima kasih kepada Bu Arum yang sudah materinya terkait dengan teknis pembelajaran laboratorium di sini. Terus untuk 30 menit ke depan nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Ini saya lihat sudah ada yang chat di sini. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah diperbolehkan untuk raise hand saja, Pak Kudi? Gitu ya. Silakan bagi adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengajukan raise hand-nya. Nanti akan saya minta adik-adik untuk menjawab. Oke? Ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Mas operator minta tolong yang bertanya untuk bisa di unmute, silahkan raise hand atau diketik di chat untuk mahasiswa yang ingin bertanya terkait mengenai teknis pembelajaran, baik itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kodir maupun materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Arum. Ya, mempersilahkan. Ya, halo.
Baik. Mas Emin, Mas Apakah ada Emin. yang raise hand ini? Ya, saya ingin bertanya, Ibu. Baik, silakan sebutkan nama dan ditujukan ke siapa? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan para teman-teman. Di Ya. sini saya Emin Kogoya. Ya. Ya, di sini saya Emin Kogoya. Saya ingin bertanyakan mengenai tadi pematerinya Pak Kodir begitu. Baik. Dari sini saya mengenai apa tuh biaya pemotongan itu. Jadi tuh Pak Kodir penjelasannya saya kurang sedikit dengar begitu. Jadi saya mau tanya lagi. Iya. Nah, di sini saya tanyakan, Ya, di sini saya mau silakan. tanyakan karena adanya virus pandemi ini kan di contohnya saya orang tua saya di Papua sana, karena di sana orang tua saya di karantina di rumah jadi tidak bisa keluar karena pemerintah menegaskan bahwa kepada masyarakat tidak bisa keluar karena alat-alat medis maupun di dokter semua terbatas, sehingga orang tua saya tidak bisa mencari, bukan orang tua saya tapi semua masyarakat di Papua sana begitu, dia tidak bisa keluar cari uang, sehingga saya bilang bisa pemotongan atau tidak begitu, saya tanya begitu, bisa pemotongan dari pembiayaan begitu atau tidak begitu. Ya. Pemotongan biaya NL maupun apa registrasi gitu. Baik. Ini berarti yang ditanyakan terkait mengenai pemotongan biaya praktek ya? Iya. Baik itu NL maupun registrasi. Iya. Akan saya tampung dulu untuk pertanyaan dari Mas Emin ya, benar ya, Mas Emin Kegoya ya? Benar, baik. Bu. Iya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kami persilahkan, silakan raise hand atau langsung di unmute saja. Ya, persilahkan. Iya, apakah ada? Ya, untuk yang di chat di sini, Niko, ini Niko siapa ya ini ya? Baik, ini ada yang bertanya untuk yang Niko ini adalah terkait mengenai yang profesi nurse, ya. Untuk profesi nurse, kalau memang kembali ke rumah sakit RSUD, berarti kan harus karantina 14 hari. Kemudian ditambah 2 minggu, berarti masa belajarnya 1 bulan kurang, ya. Berarti nurse. Terus kemudian ini dimulai bulan Agustus. Nah ini pertanyaannya apa ini berarti ya? Ini pertanyaan apa statement ini ya? Gak paham juga ini saya. Baik, oke. Ya, untuk yang berikutnya, untuk yang Mbak Cynthia, baik. Untuk yang Mbak Cynthia di sini menanyakan seandainya saat ujian NL sakit dan tidak bisa mengikuti NL pada hari itu, apakah ada NL pengganti atau susulan untuk melaksanakan NL tersebut? Terima kasih. Baik, 3 penanya dulu, kami persilahkan kepada Pak Kodir dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Emin Kogoya dan dari Niko. Ya. Dan Mbak Cynthia juga, nggih, Bapak. Nggih, mungkin Bu Arum nanti bisa menambah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Mizam. Jadi saya rangkum ya jawabannya dari Emin Kogaya sama Niko Sport ya. Niko Sport atau apa gitu? Kogoya bukan Kogoya. Kogoya, ya Kogoya. Ya, Emin Kogoya. Oke, baik. Terkait dengan Emin, memang kami hanya bisa memberikan keringanan bantuan yang terkait dengan pulsa saja untuk mahasiswa. Sebenarnya terkait dengan penundaan SPP dan lain sebagainya itu sebelum pandemi pun kami memberikan keringanan kepada mahasiswa. Jadi bisa diajukan. Ya. Tetapi yang kami bisa tawarkan sekarang itu hanya pemberian bantuan untuk biaya kuota internet saja.
begitu MI-nya. Jadi tidak bisa, kami belum bisa memberikan untuk misalnya SPP-nya separuh saja, itu belum bisa, begitu. Ya itu ya dari Emin begitu yang untuk jawabannya. Kemudian untuk yang dari Niko pertanyaannya, eh, sebenarnya yang saya jelaskan tadi untuk yang kan adik-adik ini kan sudah nggak akan kembali ke rumah sakit Sidoarjo yang semester angkatan ini. Kalau mau kembali ya nggak apa-apa, nanti kembali sebagai perawat di sana ya, ya sebagai karyawan di rumah sakit Sidoarjo. Saya sama sekali tidak merencanakan untuk adik-adik yang angkatan ini, yang sekarang angkatan 6 ini untuk dikembalikan ke Sidoarjo lagi. Ya, kalau Niko mau ke sana ya saya sarankan kembali sebagai karyawan atau sebagai perawat sana begitu ya. Nah, maksud saya yang saya jelaskan tadi itu untuk yang sekarang semester 8 nanti kan kita juga menggunakan rumah sakit Sidoarjo. Sehingga nanti kan tadi settingnya adalah 50% daring, 50% di wahana praktek. Nah, ketika nanti di wahana praktek, maka kami akan karantina dulu 14 hari. Itu yang sekarang untuk semester 8. Nah, yang sekarang yang untuk profesi itu kan ada yang masih belum ditempuh. Ya, kadarnya itu adalah 2 minggu, belum ditempuh, jiwanya 1 minggu sama KMJ-nya. Nah ini nanti settingnya untuk pencapaian pembelajarannya adalah pencapaian kompetensinya adalah di setting laboratorium. Ya, yang akan dilaksanakan di atas sekitar bulan Agustus itu. Nanti akan saya umumkan lebih lanjut. Karena harus ada simulasi di tatanan nyata nanti. Nah, yang bisa kami lakukan adalah menggantinya di laboratorium kami. Begitu ya. Atau adik-adik ini saya nggak mau Pak, harus ke rumah sakit ya. Kok saya tidak bisa menanggung risikonya kalau ke rumah sakit ini, kalau sekarang. Ini semangatnya luar biasa ini. Apakah ke rumah sakit ini? Mau ke rumah sakit ya? Berarti Niko dan kawan-kawan. Ya. Saya kira begitu ya jawabannya ya. Jadi clear ya. Nanti ini yang capaian pembelajaran yang kurang untuk profesi akan kami setting secara daring dan pembelajaran di laboratorium dalam bentuk simulasi kasus. Soalnya adik-adik ketika saya kasih tugas video saja untuk capaian-capaian kompetensi yang tidak punya alat di rumah, tadi Bu Arum mengatakan iya kalau TTV bisa. Tapi kalau yang lainnya, misalnya kemarin CPR itu ya semuanya boneka kecil gitu ya dibuat CPR begitu ya. Tugas yang untuk semester 6 kemarin. Sehingga saya kira alat-alat tidak memadai kalau semuanya dari rumah. Sehingga perlu nanti simulasi di laboratorium bagi yang untuk profesi ini. Itu salah satu alternatif pembelajaran yang kami tawarkan. Begitu saya kira nanti kalau misalnya ada tanya jawab lagi boleh diketik di chat ya atau tanya langsung boleh. Satu lagi untuk pertanyaan dari Mbak Cynthia, Bapak terkait mengenai ketika NL terus kemudian ada mahasiswa yang sakit, apakah ada ujian NL susulan? Gitu, Bapak. Oke, baik begini nanti bisa ditambahkan oleh Bu Arum ya. Jadi kalau misalnya sudah mendaftar kemudian pada jadwalnya itu sakit. Kalau sakit hati boleh tetap ke kampus ya. Kalau sakit batuk ya flu misalnya maka tidak dianjurkan ke kampus. Nah, kemudian kalau sakit batuk flu kemudian hasil rapid testnya menunjukkan positif reaktif, maka boleh bisa jadi itu istirahat dulu di rumah, di kosnya, isolasi mandiri. Kemudian kalau sudah rapid testnya tidak reaktif maka boleh ujian susulan. Nah nanti yang jelas kami tetap merencanakan ujian susulannya bagi yang mendaftar itu ya jika memungkinkan dengan memperhatikan kesehatan mahasiswa. Ya, jadi kami tetap memfasilitasi ya. Saya rasa nanti biar secara teknis nanti Bu Harum yang menjelaskan, tapi arahan dari saya tetap memfasilitasi mahasiswa yang memungkinkan untuk ujian ulang itu. Ya saya kira itu. Bu Miza nanti kalau misalnya ada kurang jelas bisa bertanya lagi atau Bu Harum mau menambahkan silakan untuk yang pertanyaan ketiga.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Bu Arum ada tambahan, kami persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jadi jadwal untuk refreshing maupun NL sudah di-share ya, sudah tahu semuanya ya, mahasiswa? Sudah ya. Jadi silakan mempersiapkan diri ya ketika sebelum refreshing, ketika sebelum NL untuk menjaga kesehatan, jangan banyak keluar dulu. Namun apabila sudah dicegah ya, masih mengalami kondisi sakit ya, seperti saya ini kan dikarantina di rumah ya, tidak boleh ke kampus ya. Ya tidak apa-apa kalau memang sakit ya, nanti mungkin akan ada asesmen lanjutan ya dari tim COVID terkait mahasiswa yang sedang sakit ini bagaimana, kemudian disarankan untuk apa ya. Jadi nanti kita akan buatkan jadwal ulang ya, tentunya untuk mahasiswa yang sakit bisa dilaksanakan tetap ya di semester ini, hanya saja di waktu yang berbeda. Seperti itu, Mizan. Baik, terima kasih Bu Arum atas tambahannya. Saya lihat ini di chatnya sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Pertama yang diajukan oleh Mbak Rismila tentang pelaksanaan simulasi yang ada di lab untuk tahap profesi itu kira-kira akan dimulai pada bulan apa. Terus kemudian dari Mas Kabubu di sini ingin menanyakan terkait pembayaran uang nurse-nya. Mohon ini penjelasannya. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga di sini adalah yang dari Mas Ferdianto. Ini adalah terkait mengenai PKK semester 8. Ini mohon bisa dijelaskan ulang karena masih belum paham sepenuhnya. Ini untuk pertanyaannya cukup saya tampung 3 dulu aja. Kami persilahkan. Ini saya rasa untuk semua pertanyaan hampir semuanya ditujukan ditujukan ke Pak Kodir. Ya, mohon penjelasannya Bapak. Baik, terima kasih Bu Yam. Jadi oke, ini yang saya jawab yang mulai yang mudah saja dulu ya. Ini kok susah-susah dijawab pertanyaannya ini ya. Oke, yang pertama ini dari Luki. Ya, Luki ini tadi sudah saya jelaskan bahwa yang 50 yang 50-50 ini adalah ketika nanti semester ganjil. Nah, adik-adik ini yang sekarang semester 8 metodenya adalah daring. 100% daring. Ya. Jadi tidak ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya ada data sekunder, ya data sekunder boleh yang digunakan. Misalnya manajemen data sekunder, tapi kami tidak menerjunkan mahasiswa ke rumah sakit sampai dengan September. Begitu ya. Jadi yang tadi yang saya jelaskan itu adalah fase new normal yang untuk nanti semester ganjil 2020-2021. Yang sekarang semester ini, yang semester genap 2019-2020, kami tidak menerjunkan adik-adik ke rumah sakit. Oke, begitu. Semoga jelas. Nah, nanti terkait dengan untuk PKK yang semester 8 bisa dijelaskan ulang, bisa belum paham sepenuhnya. Oke, jadi nanti teknisnya begitu. Adik-adik nanti akan ada pembekalan lebih lanjut. Ini informasi awal bahwa bagaimana metode pembelajaran yang akan kami sampaikan. Ya, seperti NL ini kan ada pembekalan lebih lanjut. Nanti kalau semester untuk yang semester 8 untuk PKK-nya akan ada pembekalan lebih lanjut. Yang jelas kami tidak menerjunkan mahasiswa ke rumah sakit. Kalaupun nanti datanya adalah data sekunder yang kami gunakan. Ya. Itu yang untuk semester 8, yang PKK semester 8. Saya kira itu sudah menjawab untuk yang Lupi sama yang Ferdianto. Ini kalau misalnya masih belum puas boleh chat lagi. Ya, oke. Kemudian untuk yang Kabubutara, mohon izin Pak bertanya ini. Ya, saya izinkan. Saya mau bertanya pembayaran uang nurse-nya, mohon penjelasan. Untuk pembayaran harusnya kan sudah paket ya dari awal ya. Yang 21 juta sekian itu.
Memang kami belum membahas terkait dengan karena adik-adik ini kan semester 2-nya itu belum ada yang registrasi. Jadi yang pembayarannya itu kan baru semester 1. Ya. Jadi semua mahasiswa itu kan baru registrasi untuk yang semester 1. Yang separuhnya itu kan belum. Ya. Nah, sehingga saya sebagai kaprodi untuk mengajukan keringanan itu saya malu ke bagian keuangan. Seandainya ini sudah registrasi semuanya semester 2, maka saya akan mengajukan keringanan ini untuk yang profesi. Bisa jadi yang untuk pembayaran rumah sakit ini beberapa persen itu dialihkan ke mahasiswa semua, apa namanya, ke mahasiswa yang biaya itu operasionalnya. Tapi ini semester 2-nya ini belum ada yang bayar, jadi saya belum berani mengajukan itu. Dan nanti itu Pak, semester 2 ini dilunasi semuanya dulu, ya paling tidak itu dicicil lah. Ya biar nggak berat. Ya, karena adik-adik itu kan baru membayar semester 1. Sebenarnya kan untuk yang ini tidak saya umumkan lagi karena memang sudah kesepakatan di awal. Nah, nanti terkait dengan pengembalian uang dan sebagainya itu memang ada kebijakan tersendiri. Yaitu ya teknisnya. Kemudian untuk Kabubu, untuk Rismila. Nah, ini jadi pelaksanaan simulasi laboratorium tahap profesi begini. Nanti adik-adik akan diberi pembekalan setiap departemennya bagaimana pelaksanaannya. Seperti halnya begini, kalau dimulai dari kalau dulu ketika keperawatan gawat darurat KMB itu kan bagaimana teknisnya sebelum dimulai akan diberikan pembekalan. Ya. Ya, jadi nanti akan diberi pembekalan misalnya kadar itu PJ-nya siapa? Saya sendiri. Ya saya akan memberikan pembekalan itu. Misalnya KMB misalnya Bu Nurma ya. Bu Nurma akan memberikan pembekalan itu. Ya. Jadi apa namanya? Nah, bagaimana kapan dilaksanakan ini? Ya, ini saya katakan bulan Agustus. Ya. Nanti akan ada edaran lebih lanjut tepatnya bagaimana kapannya gitu. Saya sudah berjanji kepada adik-adik kalau misalnya memberikan pengumuman tidak akan mepet ya, minimal 1 minggu. Misalnya saya menghimbau adik-adik ke kampus, berarti 1 minggu sebelum hari H kampus itu akan sudah saya berikan informasi. Itu kemudian siapa lagi nih? Saya kira sudah semuanya terjawab ya. Ya, silakan adik-adik mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, ayo silakan. Bagi ada yang mau bertanya bisa di-unmute, terus kemudian silahkan berbicara. Pertanyaannya ditujukan ke siapa dan apa pertanyaannya? Atau dari chat juga boleh, monggo silahkan. Kalau misalkan malu-malu bertanya ya, lihat orang banyak, silakan nanti bisa melalui chatnya juga. Ya, ayo silahkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya di sini? Perlu diketahui saat ini yang sudah mengikuti seminar ini ada 90 partisipan. Ya, 90 partisipan. Dan insya Allah nanti akan ada pengumuman yang lebih lanjut terkait mengenai pelaksanaan seminar untuk yang gelombang yang kedua, ataukah ini insya Allah juga akan ada program untuk seminar ini yang sudah terekam nanti akan dimasukkan ke YouTube-nya Prodi. Ya. Baik, ini saya lihat ada yang bertanya lagi. Ini dari Andiani Flaviani Jeman, ya, semester 2 ini sebenarnya ya. Baik, mohon izin bertanya Pak, tadi kurang jelas terkait pendalaman materi dan refreshing apakah dilakukan secara online atau tatap muka? Ada satu pertanyaan lagi Bapak, mohon berkenan untuk menjawabnya. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi waktu saya memberikan pengumuman kepada adik-adik terkait dengan ujian online atau tatap muka begitu ya. Padahal itu di poin terakhir itu jelas.
pembekalan mesin laboratorium secara daring. Artinya semuanya adalah secara tatap muka. Hanya pembekalannya saja yang daring. Nah, saya kira saya begini, itu bukan pertanyaan, itu harapan gitu ya. Dan kalau saya share di pengumuman itu kan jelas ya, yang secara daring pembekalannya. Nah, kalau pendalaman materi itu jelas secara tatap muka. Refreshingnya secara tatap muka seperti halnya yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, akan tetapi sedikit beda settingnya terkait dengan situasi pandemi ini. Begitu ya. Oke, saya kira jelas ya. Nanti coba chat lagi kalau misalnya saja, kalau misalnya belum jelas. Monggo Bu Ija, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Perlu kami ingatkan kepada adik-adik semuanya, kami sudah share terkait mengenai evaluasi pelaksanaan seminar ini. Mohon nanti bisa diisi di sana. Mohon bantuannya untuk bisa memberikan masukan dan saran terkait mengenai pelaksanaan seminar ini. Dan kami juga perlu menginformasikan kepada adik-adik semuanya. Mohon apabila ada saudara, teman, ya adiknya atau adik sepupu, kalau pacar nggak mungkin ya sekarang, soalnya sekarang pasti sudah sama-sama lagi kuliah ya, untuk bisa bergabung dengan Stikes Widya Gama Husada ya. Kami sering sekali untuk nge-share terkait mengenai informasi pendaftaran yang ada di Stikes Widya Gama Husada ini. Kami sangat mengharapkan bantuan dari adik-adik semuanya untuk bisa memberikan informasi tersebut kepada teman saudara ataupun adik sepupunya, untuk bisa ikut bergabung bersama dengan keluarga besar dari Stikes Widya Gama Husada. Karena banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh Stikes Widya Gama Husada. Nanti akan kami share lagi terkait mengenai informasinya, untuk bisa lebih jelasnya nanti bisa langsung menghubungi ke kontak person yang bisa. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini kurang 5 menit. Ya. Apakah ada? Ya. Tadi pertanyaan yang terakhir dari Andriani sudah dijawab oleh Pak Qadir. Ya. Untuk yang adik-adik yang lainnya, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Atau sudah cukup jelas? Gimana? Nggak tanya ini, yang mahasiswa profesi ini, mahasiswa profesi bagaimana Pak kalau saya yang di pelosok? Ya, penerbangannya nggak ada. Baik. Enggak, saya itu padahal saya ini sudah menyiapkan jawabannya, nggak ada yang bertanya itu ya. Oke. Ya. Soalnya keluarnya selama ini daring saja itu Pak, ini saya menunggu listriknya nyala karena nggak bisa ini, nggak bisa connect internetnya. Saya harus naik pos, dapat sinyal gitu katanya, begitu ya. Ya, berarti sekarang alhamdulillah semuanya sudah tidak ada kendala ya berarti ya. Saya anggap ya. Padahal ini kalau misalnya bagaimana jika internetnya tidak ada, nanti pembelajarannya kan begitu. Saya tidak bisa mengakses internet. Ternyata nggak ada pertanyaan begitu ya, berarti ya tidak sia-sia lah saya menyiapkan jawabannya ya. Baik. Bagaimana? Satu kali kesempatan lagi untuk adik-adik semuanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena kalau tidak, berarti untuk yang seminar kali ini kita bisa mengakhiri. Kemudian, oh baiklah, ini dari Mas Ferdianto, Bapak. Izin untuk gelombang 2 dan gelombang 3, apakah hari ini atau bagaimana ya Ibu? Baik. Terkait mengenai pelaksanaan seminar untuk gelombang 2 dan gelombang 3, nanti akan kami informasikan secepatnya. Tapi yang jelas untuk yang hari ini saya rasa cukup untuk gelombang 1 saja dulu, sambil nanti kami mengevaluasi bagaimana nanti masukan dan saran dari adik-adik semuanya untuk pelaksanaan dari gelombang 2 dan gelombang 3, karena kami sendiri juga ada program untuk yang seminar, pelaksanaan seminar kali ini nanti kita sudah record, kemudian kita coba untuk masukkan ke YouTube, sehingga nanti bagi adik-adik yang mungkin kurang jelas itu bisa melihat lagi materi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Qadir maupun Bu Arum melalui YouTube-nya. Ya, itu mungkin ada lagi?
Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan tadi sehingga teman-temannya juga bisa ikut tahu ternyata seperti ini jawabannya. Ya, semoga nanti untuk acara kali ini bisa memuaskan adik-adik semuanya ya. Tapi bagi ada yang belum puas nanti monggo silakan mungkin bisa nanti ditanyakan lagi baik itu nanti melalui prodi saya Pak Franky maupun Pak Kodir. Ya, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf atas selama pelaksanaan ini mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan, ada beberapa kendala teknis di awal tadi, kami mohon maaf selaku panitia. Saya akhiri dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi tadi yang sudah kami bagikan ya untuk adik-adik ya. Itu karena insya Allah kami merencanakan nanti akan ada e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui emailnya adik-adik semua. Ya, itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih Pak Kodir. Terima kasih Bu Arum yang sudah memberikan materinya, pemaparan materinya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus